Insya Allah pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa menjelaskan kalimat efektif dan tidak efektif. Kalian juga harus bisa mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Yuk kita sama-sama simak penjelasannya. Kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang kata-katanya sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, ya. Jadi susunan katanya itu harus sesuai dengan kaidah bahasa. Bahasa apa yang digunakan? Bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Nah, anak-anak, untuk kalimat efektif itu syaratnya ada 4, ya. Yang pertama adalah harus sesuai dengan ejahan yang disempurnakan. Yang kedua adalah harus sistematis, tersusun, ya. Yang ketiga yakni tidak boleh bertele-tele atau tidak bolos kata, ya. Jadi katanya harus sesuai, tidak berlebih-lebihan katanya. Kemudian lagi tidak memiliki makna ganda, ya. Jadi syarat dari kalimat efektif itu yang pertama adalah harus sesuai EYD, 2 susunannya sistematis, 3 tidak boros atau tidak bertele-tele, 4 tidak bermakna ganda, ya. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri dari kalimat efektif itu? Salah satunya adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur artinya susunan kalimatnya, struktur kalimatnya yakni sesuai dengan SPOK, ya, sesuai dengan unsur-unsur kalimat. Nah, yang kedua adalah ada kehematan kata. Apa artinya kehematan kata? Kehematan kata itu adalah tidak bertele-tele, ringkas dan tidak berlebih-lebihan, ya. Yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk itu artinya jika kita menggunakan imbuhan, maka imbuhan dalam kata-kata tersebut harus disesuaikan, ya. Selanjutnya ada ketegasan makna. Apa itu ketegasan makna? Ketegasan makna itu jika dalam suatu kalimat itu akan memberikan suatu penegasan kalimat, gitu, ya. Terakhir adalah kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat itu kalimatnya itu apakah sesuai dengan ide, mudah dimengerti dan masuk akal, ya. Nah, itulah yang disebut dengan kelogisan kalimat. Jadi ciri-ciri kalimat efektif itu ada 5, ya. Yang pertama ada kesepadanan struktur, yang kedua ada kehematan kata, yang ketiga ada kesejajaran bentuk, yang keempat ada ketegasan makna, dan yang terakhir ada kelogisan kalimat, ya. Baik, ayo kita lihat contoh berikut ini. Nah, jika kita punya kalimat seperti ini, para murid-murid sedang membaca buku sejarah. Di sini ada kata para murid-murid. Para itu sudah menunjukkan banyak, ya, lebih dari 1. Murid 1, murid-murid berarti banyak, ya. Nah, ini ada para dan juga ada murid. Para dan murid ini menyatakan banyak, ya. Jadi seharusnya kalimat yang efektifnya adalah kalian harus mengambil salah satunya. Contoh, bisa kalian menggunakan para murid sedang membaca buku sejarah, ya. Jadi para murid itu banyak, artinya ini murid-murid sedang membaca buku sejarah, oke, atau banyak murid yang sedang membaca buku sejarah. Nah, atau kalian bisa menggunakan kalimat
murid-murid sedang membaca buku sejarah. Murid-murid itu menyatakan banyak, ya. Kita ada lagi contohnya, salah satunya adalah misalkan seperti ini. Runa melakukan wawancara dan Runa mencatat hasil wawancara. Coba kalian perhatikan, ada berapa nama yang diulang atau ada berapa kata yang diulang? Ya, kita lihat. Di sini terdapat dua kalimat. Karena apa? Karena di sana ada dan itu adalah menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Oke, selanjutnya perhatikan lagi. Kalimat selanjutnya adalah Runa mencatat hasil wawancara. Nah, kita lihat di sini ada kalimat Runa mencatat hasil wawancara. Ada Runa melakukan wawancara. Ada pengulangan kata, bukan? Nah, pengulangan kata di sini adalah ada Runa. Runa dalam kalimat tersebut disebut dua kali. Wawancara dalam kalimat tersebut diucapkan dua kali. Nah, bagaimana untuk mengefektifkannya? Untuk mengefektifkannya adalah menggabungkan dan menghilangkan dua kata yang sama. Ya. Nah, seharusnya kalimat efektifnya adalah Runa melakukan dan mencatat hasil wawancara. Jadi, runanya hanya dipakai satu kali dan wawancaranya juga dipakai satu kali. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kalimatnya adalah murid kelas 6 sangat kompak dan rukun-rukun sekali. Murid kelas 6 sangat kompak dan rukun-rukun sekali. Di sana ada dua makna yang sama, ya. Kata yang sama dengan satu makna. Yang pertama adalah ada kata sangat dan juga ada kata sekali. Sangat dan sekali memiliki arti atau makna yang sama. Dan juga di sana ada pengulangan kata atau reduplikasi, ya. Reduplikasinya adalah rukun-rukun, ya, anak-anak ya. Nah, seharusnya apa yang menjadi kalimat ini tidak efektif karena ada dua kata yang sama makna dan reduplikasi yang tidak tepat, ya. Nah, seharusnya kalimat efektifnya adalah murid kelas 6 sangat kompak dan rukun. Jadi, sangat dan sekali itu harus diambil satu saja. Jangan kedua-duanya, tidak kedua-duanya, oke? Atau nih, murid kelas 6 kompak dan rukun sekali. Kata rukun-rukun dihilangkan satu, ya. Jadi, jika kalian akan menggunakan sangat, maka kalimat yang pertama yang efektif. Tapi jika kalian ingin menggunakan kata sekali, maka kalimat yang kedua yang efektif, ya. Murid kelas 6 sangat kompak dan rukun, atau murid kelas 6 kompak dan rukun sekali, ya. Begitu anak-anak untuk kalimat ketiga. Sekarang kalimat terakhir, ya. Nah, kalimat terakhir ada ini. Ibu guru baru masuk ke dalam kelas. Ibu guru baru masuk ke dalam kelas. Nah, kata yang di sana berlebihan adalah kata masuk ke dalam kelas. Secara logika, kalau masuk pasti ke dalam. Betul tidak? Ada tidak? Masuk keluar? Tidak, bukan? Secara gaya bahasa mungkin ini disebut dengan pleonasme, ya. Nah, kita masuk ke dalam, logikanya masuk itu kan ke dalam, ya, tidak keluar. Ini adalah makna ganda. Masuk itu sudah menganalogikan ke dalam, tetapi di sana ke dalam disebutkan lagi. Berarti ada dua kata, ya. Nah, jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya ibu guru baru masuk ke kelas, atau
ibu guru baru ke dalam kelas. Nah, berarti kata masuk dan ke dalam itu diambil salah satunya. Begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak, demikianlah paparan dari kalimat efektif. Apakah kalian sudah paham? Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan assalamualaikum.